Kenapa pemekaran di Papua harus dipaksakan? Persoalan pertama itu memperkecil ruang gerak tentara TPNOPM. Alasan mereka itu. Tapi pada kenyataannya itu lebih dari itu, bahwa ada kepentingan ekonomi di sana. Nah, kenapa pengiriman militer lebih dominan di Papua? Kemudian pengiriman militer juga itu untuk kepentingan untuk pengamanan investasi. Jadi dua jalur mainnya itu. Nah, hal itu pas ketahuan itu ketika pengiriman militer di Intan Jaya itu dikirim untuk pengamanan investasi di Buluwabu. Nah, setelah pengiriman militer di sana itu rakyat di Intan Jaya itu tidak ada ruang gerak, karena memang di Intan Jaya juga situasi ada konflik perang kontak senjata antara TPNOPM sama aparat militer Indonesia. Selain pengamanan investasi itu dilakukan oleh aparat militer sendiri di Buluwabu. Sedangkan eksploitasi di tambang emas di Buluwabu itu memang belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait perencanaan pengembangan eksploitasi Buluwabu. Sama sekali belum ada. Jadi pemilik hak wilayah tidak tahu, karena itu 3 bulan yang lalu mereka lakukan protes. Pemilik hak wilayah itu melakukan rapat dengar pendapat dan menolak penambangan di Buluwabu. Nah, kemudian kenapa pemekaran di Papua itu saya kembali lagi itu soal keterkaitan dengan ekonomi ya. Itu tidak hanya di Intan Jaya, tapi wilayah-wilayah yang ada emas itu selalu ada konflik. Misalnya di Duga, Yaukimo, kemudian susul lagi di Pegunungan Bintang, kemudian di Maibrat. Itu wilayah-wilayah yang ada emasnya itu, yang menjadi target. Kedua itu pemekaran di Papua itu juga akan berdampak pada marginalisasi, karena jumlah penduduk orang Papua yang sudah sedikit, kemungkinan besar pemekaran akan membuka pintu besar-besaran bagi investasi masuk ke Papua. Terus yang kedua itu migrasi besar-besaran akan masuk ke Papua. Nah, masyarakat yang punya wilayah ini akan terpinggirkan. Nanti orang Papua akan hampir sama dengan rakyat Betawi hari ini. Orang-orang Betawi yang punya hak wilayah di DKI tapi tergusur karena dampak dari kapitalisme dan korporasi asing. Selain itu, dampak lainnya itu penyerapan militer akan lebih dominan, besaran akan dilakukan beberapa provinsi yang sudah dimekarkan. Sehingga ruang gerak yang rakyat selama ini akan merasa terancam. Karena ini harus diakui bahwa sebelumnya saja belum ada pemekaran saja kayak di Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat, itu ruang gerak masyarakatnya sudah tidak aman. Misalnya mereka mau ke kebun, misalnya di Intan Jaya, mereka harus sampaikan surat perizinan ke polisi, atau kalau tidak tentara yang bertugas di sana. Nah, beberapa kali itu kasus ada sekitar ibu yang ditembak di Intan Jaya juga terjadi. Ada beberapa orang juga ditembak. Nah, hal yang sama juga terjadi di Induga. Jadi masyarakat mau ke kebun yang kebiasaan bawa parang, kapak dan sebagainya itu sekarang sudah tidak bebas lagi gitu. Apalagi orang hanya mau ke kebun untuk mencari nafkah, harus minta izin ya aparat.